Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Habibina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Pada kesempatan hari ini insyaallah ta'ala kita akan mulai mendiskusikan materi yang berkaitan dengan fikih zakat, namun tentunya tidak bisa semua kita bahas, baru mungkin muqaddimahnya dan yang poin pentingnya seperti zakat uang kertas ya, atau masuk dalam kategori zakat mal. Kemudian nanti akan kita bahas tentang kategori orang-orang yang berhak mustahak zakat sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah ayat 60. Adapun mengenai perinciannya zakat yang lain itu akan kita bahas insyaallah pada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jadi zakat ini secara bahasa itu maknanya adalah an-nama'u waz-ziyadah, artinya berkembang dan bertambah. Ya, jadi zakat syai' ai idza zadahu. Ya, jadi zakat itu artinya zada, bertambah atau berkembang. Ya, dan secara istilah itu yang sudah kita pahami, yakni pemberian yang khusus dengan kadar yang khusus yang telah ditetapkan oleh syariat yang mendatangkan keberkahan pada harta. Ya, jadi pemberian yang khusus dengan kadar yang khusus yang ditetapkan oleh syariat dan mendatangkan keberkahan pada harta seseorang. Jadi harta yang kita miliki mungkin secara sadar atau tidak sadar bercampur dengan perkara-perkara yang syubhat, yang samar hukumnya. Ada sumber yang syubhat misalnya. Maka untuk membersihkan itu adalah dengan kita membayarkan zakatnya. Dan zakat ini merupakan salah satu rukun Islam dan salah satu dari bangunan Islam yang agung yang disebutkan di dalam hadis buniyal Islamu ala khamsin. Di antaranya adalah tentang membayar zakat. Dalil tentang wajibnya zakat di antaranya surah Al-Baqarah ayat 43. Al-Baqarah ayat 43 Allah katakan wa aqimus salata wa atuz zakah. Dan tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Dan juga jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat ini disyariatkan pada tahun kedua Hijriah. Zakat disyariatkan pada tahun kedua Hijriah, sama seperti puasa Ramadan. Berarti di fase Makkah, di fase Makkiyah, 13 tahun Nabi di Makkah kan, itu belum ada kewajiban membayar zakat. Yang ada hanya anjuran untuk bersedekah. Dan ketika Nabi wafat, muncul fitnah di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, seolah-olah zakat itu hanya dibayarkan di masa hidupnya Nabi. Ya, seolah-olah zakat itu dibayarkan, diwajibkan ketika Nabi masih hidup. Begitu Nabi wafat tidak ada lagi kewajiban bayar zakat. Ada syubhat-syubhat, pemahaman-pemahaman yang samar seperti ini. Sehingga pada masa awal-awal kekhalifahan Abu Bakar, ya Pak, di antara fokus beliau selain memperluas daerah kekuasaan kaum muslimin, di antara fokus Abu Bakar di masa kekhalifahannya yang 2,5 tahun, 2 tahun setengah, itu adalah meluruskan
pemahaman orang yang tidak mau bayar zakat. Bahwa zakat itu tetap wajib sekalipun Nabi sudah wafat. Apa di antara dalil yang menguatkan pernyataan Abu Bakar ini? Dalam surah At-Taubah ayat 5. Dalam At-Taubah ayat 5 Allah katakan, "Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata fa khallu sabilahum innallaha ghafurur rahim." At-Taubah ayat 5. Jika mereka bertaubat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat. Jadi diidentikan di sini orang yang tidak mengerjakan salat, orang yang tidak bayar zakat, berarti dia butuh taubat. Menandakan bahwa orang yang tidak menunaikan ini adalah satu kesalahan. Itu mafhumul mukhalafah, pemahaman baliknya. Ya, dari ayat ini apa? Bahwa nanti disinyalir akan ada orang-orang yang tidak mau mengerjakan sholat setelah wafatnya Nabi. Akan ada orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat karena pemahaman syubhat yang ada di kepala mereka. Bahkan di zaman kita juga ada yang seperti itu. Nggak mau dia sholat, Allahu Akbar, takbir sampai takbiratul ihram sampai salam. Sholat dia eling doang. Dia ingat, udah sholat. Atau dia mengatakan, saya sudah sampai pada makom tertentu sehingga terbebas dari saya kewajiban-kewajiban. Udah kasyaf. Perkara ghaib itu udah nampak sama dia. Nah, orang yang seperti ini dalam Taubah ayat 5 dikatakan fa'il tabu, kalau mereka taubat dari pemahaman mereka ini. Lalu mereka mau mengerjakan salat, lalu mereka mau menunaikan zakat, fakhallu sabilahum, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan ya dalam pemahamannya, innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Baru apa lagi di antara fokus Abu Bakar pada masa kekhalifahannya? Memerangi Musailamah al-Kadzdzab dan pengikutnya yang mengaku nabi palsu. Jadi di masa kekhalifahan Abu Bakar udah ada yang ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran beliau itu khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul. Nah, orang yang mengaku nabi ini itu diibaratkan sebagai dajjal kecil. Dajjal sughra, bukan yang kubra. Ada dalam satu hadis disebutkan la taqumus sa'ah hatta ya'ti 30 dajjalan kulluhum idda'u an-nubuwah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul 30-an lebih dajjal kecil. Semuanya ngaku nabi. Makanya dari Indonesia pun udah ada yang ngaku nabi. Perempuan lagi ngaku dapat wahyu di Monas. Coba. Anda pernah naik ke Monas kan? Tapi jangan ngaku dapat wahyu. Ada di setiap daerah. Di India siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Antum tahu apa wahyu yang dia dapat dalam mimpinya? Cuman I love you. Besoknya ngaku nabi. Di antara yang diklaim sama Musailamah al-Kadzdzab sebagai wahyu, yang ini tidak ada nilai sastranya dalam bahasa Arab. Ada lafaz begitu. Ya difdah binta difdaini naqimatu naqina a'laki fil ma'i wa asfalaki fit tin. Oh, bahasa Arab juga saudara. Iya. Bahasa Arab. Tapi enggak ada maknanya. Tidak ada nilai kesusastraannya. Wahai kata anak dari dua kata. Bersihkanlah apa yang hendak engkau bersihkan, bagian atasmu di air, bagian bawahmu di lumpur, di tanah. Apa hikmahnya? Apa faidahnya begitu ya? Dan jelas orang yang belajar bahasa Arab akan mengerti sangat jauh nilai sastranya ini dari apa yang ada dalam Al-Quran. Al-Quran tuh Masya Allah. Belum lagi maknanya ya Pak.
tata bahasanya saja udah luar biasa. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Coba. Masya Allah. Secara sekilas saja kita sudah melihat, Masya Allah, bahasanya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Ujung-ujungnya mim nun mim nun. Luar biasa. Yang ini sulit orang untuk membuat tata bahasa seperti itu, sekalipun penyair di masa kekhalifahan, di masa kenabian Rasulullah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. 'Allamahu shadidul quwa dzu mirratin fastawa. Antum suruh ngomong setengah menit aja ujungnya waw semua, bisa nggak? Menjadi jumlah mufidah. Sulit. Ya. Tetapi ini yang menyebabkan banyak penyair-penyair akhirnya masuk Islam. Melihat ini bukan buatan manusia. Baik, jadi itu jamaah sekalian. Fokusnya Abu Bakar di poin-poin yang telah kita sebutkan. Nah, kemudian di antara hikmah disyariatkannya zakat. Zakat itu mengandung kebaikan terhadap sesama manusia dan menumbuhkan jiwa sosial. Ya. Zakat bertujuan menyucikan harta dari kotorannya, menjaga pemiliknya dari mara bahaya. Dalilnya At-Taubah ayat 103. Ini di antara hikmah disyariatkannya zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka yang membayarkan zakat. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini secara umum kita bicarakan tentang harta yang wajib dizakati dan jumlah zakat yang harus dikeluarkan. Ya. Untuk zakat mal atau zakat harta yang harus dikelola dengan sepenuh tenaga, seperti misalnya uang kertas, maka zakatnya 2,5%. Antum punya uang yang sudah memenuhi nisab, sudah berlalu haulnya 1 tahun, maka bayarkan 2,5%. Atau zakat apa misalnya? Sawah, ya, hasil tanaman. Apabila butuh mengerahkan tenaga, yakni tanaman yang diairi tanpa irigasi dan sejenisnya, maka zakatnya 10%. Nanti akan kita bahas detailnya pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Makanya kita bilang tidak semuanya bisa kita bahas ya, Pak. Jadi kalau misalnya si fulan dia punya sawah, kemudian sawahnya itu tidak butuh irigasi, kemudian hanya memanfaatkan alam saja, tidak ada tenaga yang dia sewa, maka zakatnya 10%. Tapi ini udah jarang kejadian. Yang seringnya itu apa? Dia membutuhkan tenaga yang dikerahkan, membutuhkan pengairan, membutuhkan irigasi dan sejenisnya, maka zakatnya itu 5% atau 1/20.
ya dari setiap hasil panen yang dia dapatkan. Baik. Kemudian jamaah sekalian, di sini ada syarat-syarat zakat. Ini penting. Syarat-syarat zakat. Jadi seorang muslim wajib mengeluarkan zakat apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama, merdeka. Maka hamba sahaya atau budak tidak wajib mengeluarkan zakat, karena dia ibaratnya seperti tidak memiliki harta pribadi. Merdeka. Antum udah merdeka belum? Udah ya. Ada nggak budak lagi sekarang? Sulit kita dapatkan. Ya. Kecuali nanti terjadi antara peperangan antara kaum muslimin dengan orang-orang kufar, yang tertawan dari kalangan orang-orang kufar itu dihitung sebagai budak. Kalau budak-budak banyak ya, anak-anak maksudnya. Jadi budak, hamba sahaya itu sudah tidak ada, karena misi Islam menghapuskan itu. Makanya denda-denda dari satu perbuatan atau kesalahan itu diantaranya biasanya adalah itsqu raqabah, memerdekakan budak. Kemudian syarat yang kedua, pemilik harta itu haruslah seorang muslim. Pemilik harta itu haruslah seorang muslim. Ini kita lihat di dalam kitab Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Yang ibu-ibu biasanya ada itu. Ini kita bahas di kajian ibu-ibu di halaman 515. Ya. Jadi pemilik harta itu haruslah seorang muslim, karena zakat tidak wajib dikeluarkan oleh orang kafir, karena ia memang tidak dituntut untuk menunaikan zakat. Dan juga zakat merupakan bentuk ketaatan dan pendekatan diri kepada Allah. Namun zakat itu wajib bagi orang kafir dalam artian bahwa dia juga diseru untuk menunaikan rukun iman dan rukun Islam. Karena apa? Karena dia juga umat Nabi Muhammad. Jadi yang sekarang ada di dunia ini, berapa miliar umat Islam, Pak? Ada berapa? 2 katanya. Itu semuanya, termasuklah yang non muslimnya, umat manusia di dunia berapa sekarang? 1,3 triliun. Itu semua umat Nabi Muhammad atau tidak? Umat Nabi Muhammad. Ya, yang sekarang ini semua. Ada ummatud dakwah, ada ummatul istijabah. Orang yang udah masuk Islam itu umat istijabah, udah menerima. Dan ada ummatud dakwah yang harus didakwahi. Dan semua itu umat Nabi Muhammad, dia akan ditanya, kenapa tidak sholat? Kenapa tidak bersyahadat? Kenapa tidak bayar zakat? Kenapa tidak puasa? Begitu ya. Jadi ada nanti pertanggungjawaban mereka. Namun yang diwajibkan membayar zakat itu apabila dia sudah masuk Islam. Ya. Baik. Sehingga kalau dia non muslim secara syariat tidak diwajibkan dia untuk membayar zakat. Misalnya ada kafir zimmi tinggal di daerah kekuasaan kaum muslimin, dia hanya disuruh bayar jizyah, bukan upeti, bukan bayar zakat fitrah atau zakat mal, seperti itu. Syarat yang ketiga, memiliki nisab. Nah, apa tuh nisab? Batas, ya, nisab itu adalah nisab adalah batas minimal seseorang diwajibkan membayar zakat. Misalnya yang kita bahas di Jumat kemarin, nisab emas. Batas minimalnya dia wajib bayar zakat 85 gram. 85 gram emas. Berapa emas sekarang, Pak? Contohlah 2 juta 1 gram. Berarti 85 kali 2 berapa? 100
170. Nah, maksud Anda begini. Seorang wanita punya emas 85 gram, itulah baru wajib zakat. Itulah namanya nisab. Batas minimal seseorang wajib bayar zakat. Jadi Ustaz, bagaimana kalau saya punya 100 gram? Kata ibu-ibu, wajib zakat. 200 gram wajib zakat. Minimalnya 85. Kalau 80 belum wajib. Atau ada 70 gram yang dia simpan, terus 20 gram atau 15 gram dia gunakan. Maka pendapat yang paling kuat untuk kehati-hatian, tetap wajib dia bayarkan zakatnya itu. Apabila nanti ada syarat yang berikutnya, sudah berlalu 1 haul 1 tahun. Ya. Nah, zakat perak nisabnya itu 595 gram. Nah, kalau misalnya kita konversikan zakat uang kertas, ya Pak ya, kepada, ini pendapat ulama mutaakhirin, zakat uang kertas itu dikonversikan kepada nisab emas, ya, berarti seseorang yang punya duit 170 juta itu nisabnya minimal. Contoh, Pak Iwan punya uang 170 juta di bulan Sya'ban tahun lalu. Masuk Ramadan karena bayar ngasih THR ya, berkurang jadi tinggal 150. Masuk Syawal berkurang lagi jadi 140 misalnya kan. Kemudian bulan keempat bertahan di 200 juta. Terus begitu sampai pada akhirnya di bulan Sya'ban 1 tahun haul, Pak Iwan punya uang 200 juta, maka wajib tidak beliau bayar zakat? Zakat uang kertas wajib. Berapa? 2,5% dari 200 juta. Berapa itu Pak? 5 juta. Ya, saya 5 juta. Ini ya Pak, kalau Bapak mengikutkan zakat uang kertas kepada nisab emas. Baik. Nah, ulama mutaakhirin, ulama-ulama belakangan ini, kontemporer, ada yang mengkonversi zakat uang kertas kepada nisab perak. Dan banyak, ada beberapa asatidzah kita juga menguatkan pendapat ini. Ya. Di antaranya Ustaz Abdul Tuasikal, Ustaz, kalau tidak salah Ustaz Arifin Badri juga doktor, dan yang lainnya banyak. Jadi bagaimana kalau kita konversikan zakat uang kertas kepada nisab perak? 595 gram itu kan nisab perak ya. Berapa perak 1 gram? Berapa kemarin Pak? Hah? Iya, 1 gram perak berapa? 47.000. Hah? Coba kalikan, maksudnya berapa? 45? 40.000 kali 595. Iya. Berapa kira-kira? Supaya tahu kita minimalnya, nisabnya, nisab zakat. Hah? 23 juta wajib zakat atau semua ini. Kalau kita konversi dengan nisab perak. Baik, berapa? 23 juta? Hah? 23 juta 800. Iya. 24 lah atau 25 misalnya kan. Oke, kita sepakati misalnya 25. Kenapa ulama kontemporer ini mengkonversikan zakat uang kertas dengan nisab perak?
supaya lebih membantu kepada fuqara dan masakin. Baik, misalnya Bapak Ahmad, dia punya uang 25 juta di bulan Sya'ban ini, terus dapat gaji. Ya, betul. Peraknya berapa tadi? Pas ya? Hitungan kita pekan kemarin kok 90 juta, Pak? Nanti pakai harga yang paling rendah. Hah? Jadi ada paling rendah sama paling mahal saya pas. Yang paling mahal berapa? Perak 1 gram. Di internet 85.000. 85.000 itu yang paling mahal. Kalau yang paling mahal coba kali 80 kali ini 595. Berapa? 40 juta. 47. Oke. Kita ambillah yang paling mahal ya. Berarti 47 atau 50 juta kita genapin. Berarti dia kalau dia punya uang 50 juta, itulah berarti nisab telah memenuhi nisab, batasan minimal. Seorang wajib bayar zakat uang kertas. 50 juta di bulan Sya'ban, kemudian terus begitu sampai Sya'ban tahun depan tidak kurang dari 50 juta, maka bayarkanlah zakatnya 2,5%. Berapa itu? 2,5% dari 50 juta? 1.250.000. Iya kan? Nah, berarti antum bayarkan 1.250.000. Ya enggak banyak lah. Kalau punya uang 50 juta ngasih 1.250.000 dan apa Pak? Kita juga pingin ya. Kita juga pingin bayar zakat mal gitu. Masya Allah. Ini lebih membantu dan ana juga tidak memaksakan antum mau ambil pendapat yang mana. Silakan. Pendapat yang pertama itu lebih kuat bahwa uang kertas nisabnya dikonversi dengan nisab emas. Itu pendapat yang paling kuat. Tapi kalau mau mengamalkan dengan nisab perak itu juga boleh, tidak apa-apa. Nah, jadi itu jamaah sekalian, a'azzani Allahu wa iyyakum jami'an. Jadi nisab harus terbiasa kita dengan istilah ini. Ada lagi syarat yang keempat, kepemilikan yang permanen. Ya, kepemilikan yang permanen, yakni tidak ada kepemilikan orang lain dalam harta tersebut. Karena tidak ada zakat pada harta yang bukan milik penuh. Seperti misalnya seorang mukatabah ini seorang budak yang mau menebus dirinya. Katakanlah si budak ini harganya 100 juta misalkan. Dia lagi nabung nih 50 juta, 80 juta, 90 juta untuk menebus dirinya. Nah, uang dia yang 90 juta itu tidak ada zakatnya. Karena itu belum jadi kepemilikan dia. Itu masih harga dia. Maksudnya ya Pak. Jadi begitu. Syarat yang kelima, berlalu 1 tahun atau yang disebut haul. Ada hadis diriwayatkan disebutkan oleh Aisyah, la zakata fi malin hatta yahula alaihi al-haulu. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta sebelum mencapai 1 masa haul, 1 tahun. Dan syarat haul ini berlaku pada selain zakat hasil bumi. Seperti biji-bijian dan buah-buahan itu nggak perlu haul. Wa atu haqqahu yauma hasadih dalam surah Yusuf. Tunaikanlah zakat kalian ketika panen. Itu kalau sawah kan, padi ya dan yang lainnya itu ketika panen baru hitung-hitungan. Begitu ya. Adapun yang lain zakat mal itu harus terpenuhi haulnya. Jadi haul itu perputaran dalam 1 tahun. Jadi itu jamaah sekalian, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kita akan melihat
mustahak zakat ini, orang yang berhak menerima zakat, siapa aja mereka? Tadi kan kita katakan contoh Pak Iwan sudah punya 200 juta. Berarti beliau bayarkan zakatnya 5 juta. Kepada siapa ini? Fakir miskin boleh, ya, boleh juga kepada wal amilina 'alaiha. Coba Bapak lihat nanti dalam surah At-Taubah ayat 60. Disitulah dia orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Dan kategori fakir miskin, kategori amil, ibnu sabil, fisabilillah, siapa mereka? Itu nanti ini yang akan kita diskusikan sekejap ya, sekejap aja. Karena waktunya nggak banyak nih udah. Apalagi zakat profesi, pendapat yang paling kuat itu tidak ada ya Pak. Jadi kalau Bapak di daerah dipotong 2,5% setiap gajian, itu zalim. Ya, jadi nanti berhak di akhirat Bapak minta uang kembali. Ya, jadi zakat profesi wallahu alam, pendapat yang paling kuat itu menyebutkan itu tidak ada syariatnya. Karena di zaman Nabi, para sahabat juga punya profesi, mereka digaji dari Baitul Mal kaum muslimin. Ya, tapi wallahu alam, ya, tidak ada syariatnya untuk membayarkan zakatnya dari hasil profesi bulanan atau gaji bulanan seseorang. Sama dengan ketika bayar fidyah. Di zaman Nabi bukan tidak ada dirham, dinar, ada. Tapi tetap Nabi SAW mengajarkan dan menyuruh, mengarahkan para sahabat untuk membayarkan fidyah dengan bentuk makanan, bukan dengan uang. Ya. Adapun zakat fitrah itu nanti ada khilaf. 3 ulama madhab berpendapat harus zakat fitrah itu dengan makanan pokok satu daerah. Tapi madhab Hanafi berpendapat boleh dibayarkan dengan uang. Ya, walaupun itu pendapatnya hanya beliau bersendiri dalam pendapat itu. Tapi memang ada khilaf di kalangan ulama. Baik, ikhwatiddin wa akhwati fillah, arsyadani Allahu wa iyyakum jami'an. Di sini akan kita bahas tentang orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Ya, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat. Yang pertama kan disebutkan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya zakat-zakat itu ditunaikan, dibayarkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Mungkin kalau tidak salah udah pernah sampaikan di sini. Siapa itu fakir dan siapa itu miskin? Udah ya. Dalam madhab Syafi'i, kalau dia fakir miskin berarti yang lebih parah keadaannya, paham yang parah? Yang lebih membutuhkan itu fakir. Jadi diibaratkan di dalam madhab Syafi'i itu kalau kebutuhan suami istri anak 2 itu untuk makan 100.000 satu hari satu malam, cukup Pak? Katakanlah cukup ya. Untuk nasi dan lauknya 100.000 misalnya, kebutuhan per hari, makan 3 kali contoh, pas-pasan lah itu kan. Maka orang yang miskin dia hanya bisa memenuhi 50% ke atas. Kadang dia dapat 50.000, kadang dia dapat 100.000, kadang dapat 60.000, 70.000. Jadi pendekatannya begitu. Kalau yang fakir dia hanya dapat 50% ke bawah dari kebutuhan 100.000. Kadang dia dapat 50, kadang 40, kadang 30, kadang 40 lagi begitu. Jadi pendekatannya begitu. Jadi yang lebih membutuhkan fakir, kemudian baru miskin. Nah, maka tadi Pak Iwan dia wajib bayar zakat 5 juta dari uangnya yang 200 juta. Ini tidak mesti satu orang penerimanya. Boleh beberapa orang.
Misalnya kita lihat di kampung kita ada 5 keluarga yang ini butuh, masuklah kategori fakir miskin begitu kan? Atau nggak fakir tapi mungkin miskin. Udah Pak Iwan bayarkan yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 1 juta 1 juta. Boleh. Nah kalau ada kerabat bapak, karib kerabat yang masuk dalam kategori fakir miskin, kita bayarkan ke dia, itu pahalanya lebih besar. Tapi bapak perhatiin juga, ada sebagian kerabat kalau dibayarkan zakat dia nggak terima. Dia merasa jatuh martabatnya gitu ya Pak ya. Jatuh marwahnya. Dipikirnya yang miskin kali aku gitu. Ada yang begitu. Ya udah cari yang apa aja lah, cari yang nggak ada efeknya gitu kan. Kita lihat Masya Allah si fulan rajin sholat 5 waktu, menjaga auratnya, kita kasih kepada orang yang lebih bertakwa, insya Allah itu lebih berkah. Nah, tapi kalau dia kasih kepada kerabatnya dan mereka ini alhamdulillah bagus, menerima dengan baik, dia dapat 2 pahala. Pahala membayar zakat dan pahala menyambung tali silaturahmi. Jadi utamakan mereka. Atau kita lihat siapa yang ketiga, wal amilina 'alaiha. Siapa itu amil yang berhak menerima zakat? Tapi ingat Pak, ini yang kita bahas nih zakat mal. Kalau zakat fitrah, mayoritas ulama berpendapat yang berhak cuma fakir miskin. Zakat fitrah cuman fakir miskin. Itu mayoritas ulama. Maka jangan kasih ke amil ya. Bahkan kejadian di daerah kami, nggak tahu daerah Bapak ya, kadang-kadang amilnya itu lebih banyak dapatnya daripada fakir miskin di zakat fitrah itu. Di tempat antum gitu enggak? Berarti beda daerah gitu ya, beda mazhab berarti. Karena amil berapa orang? Amil paling 5 orang. Dari total misalnya per ini apa namanya itu yang mustahak itu kan ada berapa? 8 ya. Jadi misalnya ada 8 ton, 1 ton untuk fakir miskin, bagi berapa orang? 50 kakak atau 20 kakak. Kalau amil bagi 5 aja mereka yang 1 ton itu. Banyak. Banyak dapatnya jadinya. Dan biasanya amil ini petugas-petugas dadakan. Selesai Ramadan, selesai Idul Fitri, udah gak nampak lagi di masjid. Jadi adanya muncul waktu Ramadan. Karena ada sesuatu. Ya. Iya, musiman. Luar biasa. Kadang-kadang ya itu ya. Zakat dibisniskan. Ya, kadang fatwa-fatwanya aneh. Ada lagi yang menyuruh dam haji dibayar di Indonesia. Ini luar biasa. Baik, al-amiluna 'ala zakah. Siapa itu mereka? Dikatakan al-amil di sini adalah orang yang menjadi panitia penerima zakat, dan yang lebih utama adalah yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Itulah sebagai amil. Ya. Amil kan artinya pekerja sih Pak. Amil itu sebagai pekerja. Misalnya kalau di Indonesia Basnas ya, mereka juga ditunjuk oleh pemerintah, atau yang di bulan Ramadan itu memang ada amil-amil yang memang ada SK-nya dari pemerintah setempat. Di beberapa masjid ada itu. Nah, kadang-kadang kan orang bayar zakat fitrah sekalian bayar zakat mal. Makanya panitia amilnya harus bisa membedakan. Ini zakat fitrah khusus fakir miskin aja. Ini zakat mal baru dibagi kepada asnaf yang ada dalam At-Taubah ayat 60 itu. Baru jamaah sekalian, wal mu'allafatu qulubuhum. Siapa ini mu'allafatu qulubuhum?
Apakah orang yang mu'allaf? Sampai ada yang bertanya, Ustaz, ini dia datangnya ke masjid ini waktu minta zakat aja. Padahal dia udah mu'allaf 30 tahun yang lalu. Gitu ya. Siapa dia? Pertama, sadatun muta'un fi qaumihim aslamu wa niyatuhum dha'ifah fayu'tawna tasbitan lahum. Pimpinan mu'allaf itu adalah di antaranya yang masuk kategori mu'allaf ini, mu'allafatu qulubuhum. Mu'allaf artinya apa? Dilembutkan atau lembut. Dilembutkan hatinya, maksudnya supaya dia itu kuat menerima Islam. Jadi mu'allaf ini adalah pimpinan orang non muslim yang baru masuk Islam. Itu masuk kategori mu'allaf yang berhak mendapatkan zakat supaya kuat hatinya menerima Islam. Dia di waktu dia masih kafir, dia orang yang punya jabatan. Lalu dia masuk Islam, berikan zakat. Seperti Abu Sufyan kan Nabi kasih. Itu pimpinan orang kufar, ketika dia masuk Islam, maka Nabi berikan kepada sebagian dari zakat. Ya. Qaumun lahum syarafun wa riyasah aslamu wa yu'tawna litarghibi nazairihim minal kuffari liyuslimu. Atau mu'allaf yang seperti kita pahami, orang yang baru masuk Islam untuk menguatkan hatinya. Itu dapat mu'allaf. Atau termasuk mu'allaf di sini mu'allafatu qulubuhum, orang-orang kufar yang diharapkan dia masuk Islam. Dia kita lihat sudah condong, sudah suka, tertarik dengan Islam. Ada misalnya gitu kan, teman-teman kerja kita, dia kayaknya tertarik sama Islam. Boleh kita kasih sebahagian dari zakat itu. Tapi dia belum masuk Islam. Dia ada ketertarikan. Sinfun yuradu bi'ita'ihim minaz zakati an yujibuz zakah mimman la yu'tiha. Ya, jadi itulah diantaranya jamaah sekalian yang masuk kategori mu'allaf. Orang yang diharapkan biar dia masuk Islam. Atau ada lagi nih pendapat sebagian ulama, man yakhsha syarrahu, yang ditakutkan keburukannya. Bisa saja dia memusuhi Islam, menyerang Islam, maka dibayarkan zakat kepadanya sebahagian saja. Dia masih kafir, tapi ditakutkan dia ini menyerang Islam dan kaum muslimin, maka boleh diberikan kepadanya sebahagian untuk melembutkan hatinya. Itu ya. Jadi itu jamaah sekalian yang masuk dalam kategori wal mu'allafat qulub. Wa fir riqab, ya, masuk dalam wa fir riqab. Kalau di terjemahannya apa diartikan di situ? Ada yang lihat? Ada yang ada terjemahan? At-Taubah ayat 60. Yang berhutang. Nah, hutang yang bagaimana? Di sini dikatakan pertama al-mukatabuna al-muslimun, yaitu seorang budak yang hendak memerdekakan dirinya. Dia mau menebus dirinya supaya merdeka. Misalnya tadi harganya 100 juta, dia masih punya 50 juta, kita hutangi dia 50 juta dari harta zakat, boleh. Bukan pula yang punya kredit mobil, oh saya berhutang Ustaz, minta zakat dia. Kadang-kadang ada yang begitu ya. Maka fayajuzu indal jumhur, maka menurut jumhur ulama boleh dibayarkan zakat kepada seorang budak mukatab. Kemudian yang kedua, i'taqu ar-raqiqil muslim, memerdekakan seorang budak. Jadi dia nggak punya duit sama sekali. Kita mau menebus dia seperti Abu Bakar menebus Bilal, itu kan pakai uang pribadi beliau. Tapi ini misalnya dari uang zakat untuk menebus seseorang, boleh selama dia seorang muslim.
itu termasuk orang yang terhutang. Dan yang ketiga, an yaftadiya asiran musliman min aidil musyrikin, untuk menebus budak, seorang budak atau tawanan, menebus tawanan muslim di camp orang-orang kafir. Misalnya ada kaum muslimin yang tertawan, ditebuslah misalnya berapa harganya, 50.000 real, bayarkan dari uang zakat, itu boleh. Dan ada yang berpendapat lagi, termasuklah ar-riqab ini orang yang berhutang untuk kebutuhan pokok, primer, sekunder atau tersier itu. Primer. Tapi bukan untuk yang lain-lain ya, untuk kebutuhan, untuk makannya, untuk beli beras. Dia terhutang dan tercatat hutangnya, boleh dialokasikan sebagian dari harta zakat. Ya, tetapi yang paling utama yang tiga yang pertama itu, Pak. Ya, baik. Itu wafir riqab. Bukan terhutang ya, wafir riqab. Memerdekakan budak. Iya, memerdekakan budak. Yang berikutnya baru yang terhutang, al-gharimun. Ya, al-gharimun itu baru orang yang terhutang. Siapa mereka? Yang pertama, orang yang terhutang untuk kebutuhan pokoknya. Disyaratkan yang penting dia itu seorang muslim dan bukan ahlul bait. Ya. Tapi kalau menurut mazhab Hanabilah tetap boleh diberikan kepada ahlul bait. Ini untuk menjaga kehormatan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Atau orang yang terhutang untuk mendamaikan orang lain. Misalnya, ada dua orang yang sedang bermusuhan dikarenakan adalah permasalahan di antara mereka. Kemudian yang satu menuntut kepada yang lain harus dibayar sekian baru ada islah, perbaikan. Maka boleh diberikan dari situ, dialokasikan kepada orang yang berhutang. Atau ad-dainu 'alal mayyit in mata al-madin wala wafa'a fi tarikatihi, ya, yaitu hutang seorang mayit yang tidak ada warisannya, boleh dibayarkan dari harta zakat apabila itu berkaitan dengan berkaitan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Misal si fulan ini enggak bisa bayar fidyah yang 30 bungkus nasi dalam satu bulan. Ya kan? Padahal dia wafatnya, sebelum wafat dia sakit 1 bulan di bulan Ramadan. Nah, maka boleh diambil dari harta zakat. Paham ya, Pak? Dia enggak sanggup bayar fidyah dan enggak ada warisannya. Maka boleh diambil dari situ. Yang ketujuh, fi sabilillah. Kemudian yang kedelapan nanti ibnu sabil. Siapa yang masuk fi sabilillah, yang berhak mendapatkan harta zakat? Pertama, orang yang berjihad di jalan Allah. Dia memang di medan jihad, maka bayarkan zakat kepada mereka. Ya, itu masuk fi sabilillah. Kemudian termasuk fi sabilillah itu adalah orang-orang yang sedang menunaikan haji. Ini al-hujjaj menurut jumhur ulama mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i. Pendapat Imam As-Sawri juga, Imam Ibnul Munzir, Ibnu Qodamah mengatakan ini yang benar. Artinya boleh kalau ada seorang jamaah haji atau beberapa orang habis bekalnya dan kita bisa komunikasi dengan dia, kita alokasikan sebagian dari harta zakat kepada mereka. Ya.
Kemudian yang terakhir ibnu sabil. Siapa masuk kategori ibnu sabil? Al-mutagharrib an watanihi alladhi laysa biyadihi ma yarji'u bihi ila baladihi. Seorang ibnu sabil di sini seorang orang yang asing di negeri yang asing yang tidak memiliki bekal untuk pulang. Misalnya dia merantau ke kemana misalnya kan ke kota A. Udah lama dia tinggal di situ dan dia mau pulang. Tidak ada ongkosnya, tidak ada uangnya lagi, maka boleh diberikan kepadanya. Itu ibnu sabil. Syaratnya dia adalah seorang muslim dan memang benar-benar dia tidak memiliki apa-apa, maka bayarkanlah kepadanya. Dan bukan safarnya itu safar maksiat. Kita tahu dia di situ di kampung itu orang yang baik-baik, bukan pelaku maksiat, gitu ya. Dan juga termasuk ibnu sabil di sini, menurut sebahagian ulama adalah seorang pelajar yang di pesantren atau mahasiswa yang di universitas dan dia membutuhkan tambahan biaya, maka sebagian ulama memasukkan dia berhak dan boleh mendapatkan zakat. Ya, boleh mendapatkan zakat mal. Ini mungkin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muqaddimah daripada fikih zakat yang tentunya ini masih banyak cabang-cabang yang harus untuk kita jelaskan secara terperinci. Namun kita fokus pada pengertiannya, hikmahnya, kemudian syarat-syaratnya dan juga mustahaknya. Ya, dan fokus masih kepada zakat mal. Ya, berupa uang kertas atau zakat emas dan perak. Karena itu yang paling populer dan paling penting. Yang lainnya insyaallah bisa menyusul pada pertemuan berikutnya. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau ada pertanyaan banyak nih kayaknya. Betul. Iya. Ya, silakan. Begini Pak Ustaz, mengenai zakat mal. Misalnya kita punya gaji bulanan sekian, dalam 1 tahun mencapai besok 100 juta misalnya. Iya. Tapi tiap bulannya kepakai store ini, sebagai store itu, dan kita nggak bisa nabung. Apakah dalam 1 tahun tersebut kita tetap wajib membakar zakat mal tersebut? Itu pertanyaannya. Jawabannya tidak wajib. Tidak wajib. Tidak wajib. Karena zakat itu kan yang selain dari kebutuhan pokok. Ya. Kalau dipakai sama kebutuhan, misalnya si fulan, kita katakanlah tadi kan zakat nisab perak itu 25 juta lah ya. Kalau uang kertas dikonversi kepada nisab perak 25 juta misalnya. Dia dapat gaji mungkin 30 juta per bulan. Tapi kebutuhan dia sampai 20 juta. Dan itu terus wajib dikeluarkan 20 juta tak kurang. Sehingga dia hanya 10 atau juga ada kebutuhan lain, sehingga pada haul 1 tahun nggak sampai 25 di tangannya misalnya. Tidak wajib zakat kalau seperti itu. Ya, tapi yang nggak boleh itu, misal di bulan Sya'ban ini sebenarnya Bapak sudah memenuhi hak nisab. Ya, 25 juta misalnya kan. Besok harus bayar zakat. Malamnya dia belikan 5 juta untuk hal lain supaya tidak memenuhi nisab. Itu nggak boleh. Dia tetap harus bayarkan zakatnya. Ya, jadi seperti itu. Bapak lihat di haul yang terakhir, berapa uang Bapak yang yang disimpan atau yang dipegang. Kalau misalnya 30 juta, udah 2,5% dari 30 juta berapa? 1 juta sekian. Bayarkan zakatnya. Tapi itu hanya 1 kali ya, bukan tiap bulan. Karena ada yang begitu juga. Pokoknya dia keluarkan 2,5% dari total gajinya. Itu dianggap sedekah, bukan sebagai zakat mal.
Ya, dia dapat pahala, tapi bukan satu kewajiban bagi dia. Baik. Ya, silakan yang lain. Ini yang Bapak itu dulu, silakan. Kalau uang simpanan yang 25 juta dalam 1 tahun yang pertama itu sudah dikeluarkan 2,5%. Iya. Terus uang simpanan 25 juta itu di tahun selanjutnya itu masih ada. Apakah yang kedua itu juga harus dikeluarkan zakat? Masih 25 enggak? Masih 25. Iya. Masih. Tetap harus dikeluarkan zakat. Sama dengan perhiasan 100 gram tahun ini. Tahun depan masih bersisa 100 gram, keluarkan zakatnya. Ya. Nah, untuk mengeluarkan zakat mal itu tidak mesti ibu bayarnya 2,5 gram emas. Boleh uang. Ya, ini pendapat jumhur mengatakan boleh uang yang dibayarkan kepada orang-orang. Bukan dikasih ini 1 gram, 1 gram, setengah gram. Enggak. Boleh uang. Jadi tetap ya Pak, selama terpenuhi nisab. Ya, batasan minimal. Silakan. Saya tanya tentang mana, Ustaz? Misalkan kita punya harta, kita targetkan, kita simpan agar tahun depan bisa berzakat. Atau kita segera berinfak saja, mungkin segera keluarkan berinfak, lalu kemudian sampai tahun depan sudah tidak nisab lagi, Ustaz. Afdol mana, Ustaz? Afdolnya antum berinfak dan bayar zakat. Jangan ditabrakkan ya. Jadi infak, sedekah itu tidak menghalangi. Ya, kalau misalnya antum berinfak rutin, kemudian tidak disengaja, pas masuk haul belum terpenuhi nisabnya, ya sudah tidak usah bayar zakat, tidak apa-apa, gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi jangan ditabrakkan. Sekiranya pun antum mau nyimpan, kepingin untuk bayar zakat mal, itu juga baik, ya. Itu juga baik. Baik, silakan yang belakang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya untuk harta misalnya seperti saham atau sejenis surat berharga yang lain, itu gimana ya Ustaz? Terus berikutnya kalau misalnya ada hutang juga, misalnya kan ada cicilan rumah dan sebagainya, itu perhitungannya apakah sebaiknya seperti apa? Ya, ini pertanyaannya sepertinya untuk pertemuan yang berikutnya. Jadi ringkasnya begini Pak. Dia bayarkan dulu berapa cicilan dia bulan ini. Contoh tadi dia punya uang, kita katakanlah 25 juta. Tapi dia punya cicilan bulan ini, hutang yang harus dia bayarkan 2 juta cicilannya. Bayarkan dulu itu. Apalagi misalnya ada anaknya sekolah di pesantren, harus bayar SPP 1 juta. Bayarkan dulu semua itu. Pokoknya kebutuhan kita bayarkan dulu semua. Kalau setelah itu toh uangnya di bawah 20 juta, berarti antum tidak wajib bayar zakat. Ya. Namun surat berharga, apalagi kalau rumah itu apa namanya? SHM ya. Ada sertifikatnya. Itu tidak dihitung zakatnya. Itu tidak ada. Oh ini rumahnya harganya 100 juta misalnya, 1 M. Itu nggak ada dihitung sebagai zakat. Nanti ada pembahasannya tersendiri. Ya. Apalagi saham itu nanti insya Allah ada pembahasannya tersendiri ya. Intinya antum bayarkan dulu semuanya kebutuhan pokok di haul di bulan yang terakhir, baru hitung berapa sisa uangnya. Kalau memenuhi nisab, dikonversikan dengan nisab perak, baru bayar zakat. Kalau tidak, ya berarti tidak wajib. Nah, bukan pula dihitung hutang 1 tahun ya, hutang bulan itu aja cicilannya. Nah, ada yang lain silakan Pak. Ya, sebentar. Ustaz mau tanya juga soal kalau untuk misalkan kita punya yang untuk nisab harta misal emas dan uang, kita ada dua-duanya tapi belum memenuhi nisabnya. Digabung gitu. Apa harus digabung atau tetap treatmentnya terpisah? Boleh digabung. Ya, pendapat jumhur termasuk mazhab Maliki dan Syafi'i boleh antum gabung. Misal dia punya uang 50 juta,
dia punya emas 50 gram. Ya kan? Tinggal dia mengikut nisab mana nih? Udah, biar bayar zakat berarti nisab uang kertas. Kalau dia ikut nisab emas berarti kan nggak terpenuhi ya Pak ya. Karena paling 75 dia. Emas 50 gram, kemudian uang 50 juta paling dapat 25 gram. Kalau kita katakan 1 gram 2 juta gitu ya. Berarti 75 gram belum wajib. Tapi kalau dia konversikan kepada zakat uang kertas dengan nisab perak, sudah penuh, sudah bisa membayar zakat, maka yang lebih maslahat bagi fakir miskin berarti dia bayarkan mengikut nisab, mengikut zakat uang perak dengan nisab emas. Berarti kita katakanlah dia punya uang berapa itu? 50 gram berarti 100 juta tambah 50 juta, 150 juta. Berapa 2,5% dari 150 juta? 3.750.000. Berapa? Berapa Pak? Coba hitung. Ya, 3.750.000. Berarti 3.750.000 itulah yang dia bayarkan zakatnya kepada yang 8 tadi. Tidak mesti semuanya ada di kampung kita. Rata-rata paling ya fakir miskin. Atau ada misalnya keponakan antum di pesantren-pesantren, bagiin. Ya, anak santri kan dikasih 500.000, ini uang zakat mal, boleh, tidak apa-apa. Ya, fadl. Ini terkait mustahik yang miskin, kita jika memiliki kerabat miskin, kita tidak punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan kerabat tersebut. Sahih. Tapi selama ini kerabat tersebut kita penuhi kebutuhannya setiap bulannya. Iya. Apakah kerabat tersebut juga termasuk mustahik zakat? Termasuk. Karena kan bapak bantu beliau itu bukan kewajiban bapak. Bukan kewajiban bapak itu. Maka bapak bayarkan zakat kepada dia juga boleh. Nah, yang nggak boleh itu orang yang di bawah tanggung jawab kita. Seorang suami nggak boleh bayar zakat kepada istrinya. Seorang anak lelaki walaupun dia sudah berkeluarga tidak boleh bayar zakat kepada ibunya, bapak ayahnya. Ya, karena itu tanggung jawab anak lelaki. Tapi misalnya bapak punya adik perempuan, kakak perempuan yang mungkin suaminya sudah tidak ada gitu kan. Tidak ada kewajiban bapak menafkahi itu. Tapi kalau bapak bantu setiap bulan itu kan sebagai fadilah bagi bapak, sebagai sunnah. Dikerjakan dapat pahala, tidak dibayar juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, bapak berikan kemudian kepada dia gitu kan, maka boleh dia terima itu ya, boleh dia terima. Jadi uang zakatnya diberikan kepada dia boleh, selama dia bukan di bawah tanggung jawab kita. Makanya pernah kejadian di zaman Nabi, ada seorang wanita, seorang istri, dia bayar zakat perhiasan kepada suaminya. Bisa. Ada nggak kewajiban istri menafkahi suami? Nggak ada. Jadi terjadi di zaman Nabi begitu. Si wanita ini dia dapat harta dari warisan orang tuanya, keluarganya. Jadi dia masya Allah berharta lah, orang kaya. Dibayarkan zakatnya kepada suaminya. Ya, jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, silakan Pak. Yang ini dulu. Iya, betul. Terkait dengan perhitungan zakat dari harta kita yang kita miliki emas. Misalkan kita punya emas katakanlah memenuhi nisab 85 gram. Berarti kalau kita kalikan 2 juta harga emas saat itu 170 berarti. Selama 6 bulan kita punya 170 nih di tabungan kita. Tapi di 6 bulan terakhir, misalkan katakanlah harga emas naik jadi 2.500.000. Jadi perhitungan nisabnya kan berubah. Nah, itu gimana bayar zakatnya, bayar atau enggak? Kedua, ketika misalkan emas itu kan ada 2 harga, ada yang harga beli, ada harga buyback. Nah, itu dari kalangan ulama sebenarnya kita mengambil yang harga yang mana karena perbedaannya cukup signifikan. Contoh misalnya harga beli berapa, harga buybacknya berapa? Misalkan harga belinya 2.500.000, harga buybacknya 2.400.000 misalnya. Baik, untuk yang pertama itu ketika haul
6 bulan kedua, di masa haulnya di bulan ke-12, berapa emas yang ini yang Bapak simpan contohnya? Tetap 85 kah atau kurang dari itu? Nah, yang kita simpan itu dalam bentuk uang. Uang. Oh, yang dia simpan duit. Ya 170 juta. Iya. Tapi di 6 bulan berikutnya harga emas sudah berubah. Nah, maka yang dihitung adalah harga yang saat ini. 6 bulan berikutnya ketika haul misalnya bulan Sya'ban, nah disitulah dikonversikan emas sekarang itu berapa. Misalnya sekarang sudah pernah kemarin 3 juta misalnya. Ya, jadi kalau 3 juta harga emas berarti itulah yang dihitung sebagai zakat uang dia. Berapa 3 juta kali 85? Kalau ada segitu duit dia, barulah dia bayarkan. Ya, yang hitung adalah yang saat ini. Kemudian untuk untuk yang dihitung itu adalah Allahu a'lam, yang ana baca di sini dikatakan adalah harga beli. Ya, jadi harga belinya yang dijadikan sebagai patokannya. Nah, Allahu a'lam. Silakan Pak. Satu lagi Ustaz, kalau untuk yang nisab ini, apakah harta istri dan suami itu terpisah atau disatukan? Baik. Harta istri dan harta suami. Contohnya gimana? Contohnya misalkan, Oh, tadi perhiasannya punya istri, ya. gitu kan? Sementara uangnya uang suami. Nah, Misalnya seperti itu. Ini kalau kasusnya seperti ini, itu tidak disatukan. Karena istri hartanya harta dia. Kecuali yang belikan perhiasan itu suami. Dek, ini simpan ya, untuk uang ini simpanan kita. Berarti kan itu milik suami sebenarnya. Kecuali tadi emas yang 50 gram itu istri dapatkan dari hasil dia menjual warisan dia. Dia dapat warisan dari orang tuanya, dia ganti menjadi emas 50 gram. Baru suami punya uang 50 juta, berapalah misalnya. Maka ini terpisah. Uang istri, uang istri. Uang suami, uang istri. Karena suami wajib menafkahi istrinya. Baik. Jadi harus dipisah. Nah, jadi makanya harus dilihat kronologi emas yang 50 gram ini dari mana. Kalau si istri dia peroleh itu dari warisan ayahnya, ibunya, maka itu mutlak milik dia. Jangan otak-atik. Ya, nggak boleh suami ambil. 50 gram. Ya kalau 50 gram kalau dia ngikut nisab perak, ya kan? Tapi kan dia emas ya, bentuk emas bukan kulit. Jadi nggak dapat nisab, nggak memenuhi nisab dan tidak wajib zakat. Baik, mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.